Shalom, selamat malam. Saya Yolanda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang atribut Allah atau communicable attribute yang dapat ditemukan dalam makhluk ciptaannya sendiri, yaitu manusia. Hal ini dikemungkinkan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Beberapa atribut ini meliputi kebijaksanaan, kasih, belas kasihan, dan kesabaran yang masing-masing memiliki manifestasi unik baik dalam sifat Allah maupun dalam kehidupan manusia. Kebijakan Allah adalah kemampuannya untuk mengetahui dan menentukan yang terbaik dalam segala situasi. Pada manusia, kebijakan ini tercermin dalam kemampuan membuat keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan akal budi, pengalaman, dan bimbingan Allah. Misalnya, Salomo memohon kebijaksanaan Allah agar mampu memimpin bangsa Israel dengan baik, seperti yang tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga dipanggil untuk mencari hikmat Allah melalui doa, pembelajaran, dan perenungan atas firman-Nya sebagaimana yang diingatkan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yang berikutnya kasih. Kasih adalah inti dari karakter Allah. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan umat manusia melalui Kristus. Sebuah tindakan yang puncaknya terlihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam diri manusia, kasih ini diwujudkan dalam hubungan yang penuh kasih kepada sesama dan kepada Allah. Sebagai tanggapan, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, sebagaimana yang diajarkan dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang ketiga, belas kasihan Allah tampak dalam kerelaannya untuk mengampuni dosa dan menunjukkan kasih kepada mereka yang lemah dan menderita. Contoh nyata dari belas kasihan Allah terlihat dalam tindakan Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan menjangkau para pendosa seperti yang diceritakan dalam Injil Matius 9 ayat 36. Manusia juga diajak untuk meneladani sikap atau sifat ini dengan bermurah hati dan mengampuni orang lain. Sebagaimana Allah mengampuni kita seperti yang diajarkan dalam Injil Lukas 6 ayat 36. Nah, yang keempat, yang terakhir, kesabaran Allah tercermin dalam kesediaannya menanggung pertobatan manusia dan menahan murkanya. Kesabaran ini nyata dalam sejarah umat Israel, di mana Allah terus memberikan kesempatan meski mereka sering memberontak, seperti yang tertulis dalam kitab Nehemia 9 ayat 30. Bagi manusia, kesabaran menjadi kemampuan untuk bertahan dalam tantangan dan hubungan, seperti yang ditekankan dalam kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Nah, teman-teman, dengan memahami dan mencerminkan atribut-atribut Allah ini, manusia tidak hanya menunjukkan betapa besar kasih dan anugerah Allah, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kebesaran dan kebaikannya di dunia. Sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan menurut gambarnya, kita dipanggil untuk menjadikan sifat-sifat ini sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Atribut-atribut Allah ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya hidup yang baik sebagai manusia. Pertama, kebijaksanaan mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman sendiri, tetapi selalu mencari hikmat dari Allah. Kemudian kasih Allah yang tanpa syarat seharusnya bisa membuat kita tersadar dan mau berusaha untuk mengasihi orang lain meskipun hal itu tidaklah mudah. Lalu belas kasihan seharusnya bisa mendorong kita untuk mau belajar lebih peduli kepada orang lain, terutama yang lemah dan membutuhkan pertolongan kita, karena kita telah menerima begitu banyak belas kasihan dari Allah.
Yang terakhir, kesabaran yang terkesan sangat sulit, namun menuntut kita untuk tidak cepat menyerah, baik dalam menghadapi tantangan hidup maupun dalam menghadapi dan walaupun dalam memahami dan memaafkan orang lain. Melalui atribut-atribut ini, saya diingatkan bahwa hidup sebagai gambar Allah bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang terus bertumbuh dalam mencerminkan sifat-sifat di setiap aspek kehidupan saya. Ini adalah panggilan yang besar, tapi juga merupakan undangan yang penuh kasih untuk hidup lebih dekat dengannya. Terima kasih.